ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ketika kondisi dalam keadaan begitu banyak fitnah, ketika kondisi semakin banyak perpecahan dan pertikaian, maka tidak ada solusi bagi kita kecuali berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru kita beramai-ramai menyelisih sunnah Nabi dan beramai-ramai menghidupkan amalan-amalan yang amalan itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Maka sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa solusi yang diberikan oleh Nabi supaya kita selamat dari perselisihan tersebut? Fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang di atas sunnahku. Dan Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah mengatakan wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya pada khulafa' ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Dan tidak hanya Rasulullah berhenti sampai di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib bagi kalian untuk berhati-hati dari perkara-perkara yang baru. Apa kunci keselamatan? Kunci keselamatan di zaman fitnah berpegang teguh dengan sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa? Kebid'ahan. Menjauhi kebid'ahan. Menjauhi hal-hal yang baru dalam agama. Itu sumber kesuksesan. Sumber seseorang akan terhindar daripada apa? Kesesatan. Bukan justru ketika terjadi fitnah ini orang Islam harus bersatu. Bersatu dengan apapun dari kelompok. Yang penting musuh kita satu. Ya, yang penting kita ini ya salatnya ke arah Ka'bah. Gak masalah perbedaan-perbedaan yang menurut mereka ada perbedaan dalam masalah furu'. Ini saudara-saudaraku muslimin tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bukan seperti ini persatuan yang diinginkan oleh Allah. Bukan seperti ini yang diinginkan oleh Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya di atas agama Allah, di atas tali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan dalam ayatnya bersatulah kalian seluruhnya di atas pemikiran-pemikiran kalian. Gak ada. Bersatulah kalian semuanya di atas persatuan-persatuan di antara kalian. Gak ada. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semuanya di atas agama Allah. Yang mana disebut sebagai agama Allah? Agama Allah yang disebut sebagai agama Allah adalah agama yang Allah katakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Islam yang seperti ini kita diwajibkan untuk bersatu. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, apa saja yang dikatakan ajaran Islam pada hari itu, maka ajaran Islam pada hari ini. Bimana apa saja yang bukan sebagai ajaran Islam pada waktu itu, maka apa? Bukan ajaran Islam sampai hari ini.
Jadi Allah tidak memerintahkan kita bersatu dengan sesuatu yang labelnya saja Islam, bukan. Tetapi Allah memerintahkan kita bersatu di atas agama Allah, di atas Islam, yang Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Di atas ini kita bersatu. Bisa difahami. Dan demikianlah yang diserukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Al-Imam Malik. Mereka mengajak muslimin bersatu di atas agama Allah, bukan bersatu di atas pemikiran-pemikiran manusia. Kita tidak diharuskan untuk bersatu di atas pemikiran manusia.